Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian yang lagi nonton video ini. Teman-teman, saya pengen tanya deh ke kalian. Di sini kalian pernah gak sih ada yang mikirin suatu hal secara berlebihan, padahal hal itu belum terjadi atau bahkan udah kejadian? Nah, hal itu bisa kita sebut sebagai overthinking. Di sini saya Sefira Amanda akan membawakan topik bahaya overthinking yang menjadi kebiasaan remaja masa kini. Teman-teman, kalau misalnya kalian emang pernah ngalamin overthinking, tenang, kalian tuh nggak sendirian kok. Karena nih ya, menurut studi dari Universitas Michigan, terdapat 52% orang berusia 45-55 tahun mengalami overthinking, dan juga 73% orang berusia 25-35 tahun itu mengalami overthinking juga. Jadi, overthinking itu dapat menyerang baik yang tua maupun yang muda. Teman-teman, ada pengertian overthinking menurut bidang psikologi. Jadi menurut Jeffrey Huttman, overthinking itu merupakan tindakan menganalisis atau memusingkan suatu hal secara terus-menerus. Jadi biasanya nih ya, orang yang overthinking itu dia bakal mikirin terus keputusan yang udah dia ambil, baik itu di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Contohnya kayak masa lalu, pasti kalian pernah mikir kayak, coba aja waktu UAS saya belajar lebih rajin, pasti nilainya lebih gede. Atau misal tentang masa depan, kalau misal saya ambil keputusan kayak gini, apa bakal jadi kayak gini ya? Nah, padahal masa lalu dan masa depan itu nggak ada di bawah kontrol kita loh teman-teman. Jadi, karena otak kita mikirin berbagai macam skenario yang kadang kan nggak selalu sesuai sama ekspektasi kita nih, kita jadi lebih sering overthinking. Teman-teman tahu gak sih bahwa overthinking ini memiliki dampak negatif loh buat kesehatan mental dan fisik kita. Nih ya, yang pertama, overthinking itu dapat membuat kita stres. Kalau misalnya kita stres, itu akan ngeluarin hormon kortisol yang akan merusak sel otak di hipokampus. Dan juga, stres yang berkelanjutan itu bisa ngebuat kita terkena penyakit gangguan kecemasan ataupun gangguan mood. Yang kedua, overthinking itu mempengaruhi sistem pencernaan kita. Jadi kalau misalnya kita emang sering overthinking, biasanya kita itu bisa terkena penyakit iritasi perut ataupun iritasi lambung. Yang ketiga, overthinking ini dapat mempengaruhi kreativitas kita. Jadi, menurut studi dari New York University yang dilakukan oleh Lenny Suzuki, bahwa overthinking itu merusak sel-sel di otak yang mana nantinya akan berpengaruh ke kreativitas kita dan menghambat kreativitas kita. Dan yang terakhir, buat kalian yang sering overthinking nih, pasti kalian sulit deh buat tidur. Karena tuh biasanya orang yang overthinking bakal mikir terus-terusan, jadi dia akan lebih sulit untuk tidur. Nah, itu dia tadi beberapa dampak dari overthinking. Gimana? Bahaya banget kan teman-teman? Tapi tenang, di sini aku punya cara mengatasi overthinking. Yang pertama, kalian itu bisa belajar menerima apa yang telah terjadi. Jadi kuncinya menerima gitu ya. Karena kan sayangnya kita itu nggak punya mesin waktu nih ya, kayak Doraemon yang bisa balikin kita ke masa lalu buat benerin kesalahan yang udah pernah kita buat. Jadi kuncinya cukup menerima aja. Walaupun sebenarnya menerima itu sulit ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita coba menerima setiap harinya sedikit-dikit walaupun sebatas 1% aja. Dan yang kedua, kalian bisa ikutin saran dari buku If Only. Buku ini menyebutkan bahwa kita bisa menjadikan keputusan yang udah kita ambil sebagai media untuk berkembang dan media untuk belajar. Jadi kalau misalnya di masa lalu kita melakukan kesalahan, berarti di masa depan kita bisa memperbaiki kesalahan itu. Jadi kita juga berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Itu dia tadi fakta-fakta overthinking beserta cara mengatasinya. Semoga bermanfaat nih buat kalian kaum milenial anak zaman now yang biasanya suka overthinking. Intinya kalian harus ingat satu hal, bahwa gak akan ada kabar baru dari masa lalu dan gak akan ada kabar pasti dari masa depan. Mohon maaf bila saya ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!